Kisah Marcion dalam sejarah gereja. Marcion adalah seorang tokoh kontroversial dalam gereja mula-mula yang hidup sekitar tahun 85 sampai 160 Masehi. Ia berasal dari wilayah Sinope, sekarang bagian dari Turki, dan dikenal sebagai anak dari seorang pemimpin gereja. Marcion kemudian melakukan perjalanan ke Roma, yang pada masa itu menjadi pusat penting bagi kehidupan dan perkembangan gereja. Di Roma, Marcion awalnya diterima dalam komunitas Kristen dan bahkan memberikan sumbangan besar kepada gereja. Namun pemikirannya segera menimbulkan perdebatan serius karena ia mengajarkan pandangan yang sangat berbeda tentang Allah dan kitab suci. Ajaran utama Marcion berpusat pada perbedaan yang tajam antara Allah dalam Perjanjian Lama dan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Menurut Marcion, Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang adil tetapi keras dan penuh penghukuman. Yang kedua, Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang penuh kasih dan anugerah. Yang ketiga, kedua Allah ini dianggap berbeda dan tidak sama. Dari pandangan ini, Marcion menolak seluruh Perjanjian Lama sebagai bagian dari kitab suci Kristen. Ia juga menyusun versi kanon Alkitabnya sendiri yang hanya terdiri dari Injil Lukas dalam versi yang telah diedit, beberapa surat Paulus. Ia menghapus bagian-bagian yang menurutnya masih berhubungan dengan tradisi Yahudi atau Perjanjian Lama. Ajaran ini segera ditolak oleh gereja karena dianggap merusak kesatuan wahyu Allah dan bertentangan dengan ajaran para rasul. Gereja menegaskan bahwa Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu dan sama, yang menyatakan dirinya secara konsisten dalam sejarah keselamatan. Pada sekitar tahun 144 Masehi, Marcion secara resmi dikeluarkan dari gereja di Roma. Sumbangan yang pernah diberikan bahkan dikembalikan sebagai tanda pemutusan hubungan. Meskipun demikian, Marcion tidak menghentikan kegiatannya. Ia justru mendirikan komunitas sendiri yang dikenal sebagai gerakan Marcionisme. Gerakan ini berkembang cukup luas dan bertahan selama beberapa abad dengan struktur gereja, ajaran, dan praktek yang terorganisir. Tokoh-tokoh gereja seperti Irenaeus dan Tertullian menulis bantahan terhadap ajaran Marcion. Melalui tulisan-tulisan mereka, gereja semakin memperjelas ajaran tentang kesatuan kitab suci dan pentingnya menerima baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sebagai firman Allah. Mengenai akhir hidupnya, tidak banyak catatan rinci yang tersedia. Marcion diperkirakan meninggal sekitar tahun 160 Masehi, kemungkinan dalam konteks komunitas yang ia dirikan sendiri. Secara keseluruhan, kisah Marcion memiliki dampak besar dalam sejarah gereja. Salah satu pengaruh terpentingnya adalah mendorong gereja untuk menegaskan kanon kitab suci secara jelas, mempertahankan kesatuan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menyusun dasar teologi tentang Allah yang satu dan konsisten dalam seluruh wahyunya. Dengan demikian, meskipun ajarannya ditolak, peran Marcion tetap penting dalam proses pembentukan identitas dan ajaran gereja Kristen mula-mula.